Perjalanan kami dimulai pada Rabu, 4 Agustus 2021. Segala persiapan telah dipersiapkan, dan kami pun berangkat melalui rute darat via jalur timur Sumatera menggunakan bus antar lintas Sumatera menuju Taman Nasional Gunung Leser. Taman Nasional Gunung Leser adalah salah satu kawasan perlindungan flora dan fauna terbesar di Asia Tenggara. Diperkirakan terdapat 3.500 jenis flora yang ada di Taman Nasional Gunung Leser. 4 spesies yang menjadi satwa kunci adalah harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan Sumatera, dan badak Sumatera. Lalu, yang menjadi fokus utama kami yaitu mengenai orangutan. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa orangutan Sumatera populasinya paling rendah di antara orangutan yang ada di Indonesia. Lalu, mengapa harus ke TNGL? Karena TNGL sendiri merupakan habitat asli terbesar orangutan Sumatera. Secara administrasi pemerintahan, kawasan Taman Nasional Gunung Leser terletak di 2 provinsi, yaitu Provinsi Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues, dan Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Langkat dan Karo. Total kami menghabiskan 5 hari 5 malam selama di perjalanan. Memang melelahkan, namun dari rasa lelah itu kami bisa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Yang Maha Kuasa. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami tiba pada hari Senin, 9 Agustus 2021 di Desa Ketambe. Setelah tiba di Ketambe, kami disambut oleh masyarakat di sana, saling berkenalan, berbincang-bincang, dan diajak makan bersama. Pada Kamis, 12 Agustus 2021, kami menemui Kepala Manajer Stasiun Riset Ketambe. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita ada di Stasiun Penelitian Ketambe untuk melanjutkan pengamatan dari orangutan, monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Saidi Bahri. Kebetulan saya di sini sebagai Kepala Stasiun Ketambe. Istilahnya rutin gitu. Yang untuk saat ini ada monitoring sebaran itu mulai kegiatan Smart Patrol, dan kemudian monitoring pergerakan orangutan dan fenologi pakan dilakukan khusus di stasiun. Contohnya di sini kita ada fenologi dan gerakan pakan, jadi setiap bulan kita rutin dicek keberadaannya, berapa dia masih ada. Di situ untuk penghitungan kepadatan populasi dilakukan secara periodik. Mungkin memang kita kadang-kadang keterbatasan untuk anggaran dan lain halnya kan gitu ya, semacam itu. Kalau penelitian orangutan secara intensif itu banyak dilakukan tuh dari pelajar, mahasiswa, dan peneliti. Nah, untuk kita sendiri lebih memfasilitasinya. Jadi yang Smart Patrol sendiri itu dilakukan berapa bulan sekali Pak? Smart Patrol dilakukan 1 bulan selama 15 hari. Jadi rekan-rekan Smart Patrol timnya bergerak dari sini, dibentuk 5-6 orang per tim. Jadi mereka berangkat ke hutan itu selama 15 hari mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Jadi dan tidak satu tim di sini, kalau tidak salah dia sekitar 12 tim, baik tim dari WCS dan FKL. Berdasarkan pengakuan beliau, didapati bahwa pihak Taman Nasional Gunung Leser sendiri sudah melakukan upaya dalam menjaga flora dan fauna yang ada pada kawasan Taman Nasional Gunung Leser. Mereka rutin turun ke lapangan untuk monitoring selama 15 hari per bulan. Jika diperhatikan dengan seksama, keberadaan Taman Nasional Gunung Leser yang salah satu fokusnya yaitu melindungi fauna orangutan telah membuat keberlangsungan habitat orangutan tetap terjaga, yang selaras dengan semakin banyak peneliti maupun wisatawan untuk berkunjung ke Taman Nasional Gunung Leser. Daya tarik Taman Nasional Gunung Leser bukan hanya terletak pada flora dan faunanya,
Namun keindahan alam dan wisata alam yang ditawarkan juga menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser terdapat air terjun, arung jeram, trekking gunung, dan climb hill. Kedatangan orang luar secara langsung turut membantu perekonomian masyarakat sekitar. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Ketambe, mayoritas masyarakat Ketambe turut ikut terdampak akan kehadiran orang luar. Banyak masyarakat yang menjadi ranger, router, ataupun berjualan menyediakan kebutuhan wisatawan. Kondisi ini tentu akan sangat menguntungkan bagi masyarakat maupun orang itu sendiri. Hal ini dikarenakan di satu sisi masyarakat ikut terbantu dengan bertambahnya sumber mata pencaharian mereka, serta di sisi lain timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga orang utan, sehingga habitat dan keberadaan orang utan ikut terjaga. Kalau saya sendiri ya karena udah tahu dengan perilaku orang hutan itu, memang kami pun sadar di sini bahwasannya berdampingan dengan Taman Nasional, kami tidak ada melakukan hal-hal yang mengganggu dia. Hanya untuk membiarkan mereka. Oh, biarkan aja ya Pak. Pernah nggak sih Pak diusir gitu? Pernah kami usir tapi tidak menggunakan alat yang lain, seperti suara-suaraan. Kalau ada memang petasan, ya buat petasan, kalau enggak pukul kayu, itu juga. Oh, lebih menakut-nakuti aja ya? Menakut-nakuti aja, tidak terus untuk melakukan ekstrim pada mereka. Namun, tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari adanya TNGL. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dengan adanya TNGL justru mempersempit ruang gerak mereka. Dikarenakan masyarakat merasa tidak diperbolehkan untuk mengelola hutan untuk keperluan berkebun. Sehingga hal ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak TNGL yang berusaha menjaga agar kawasan TNGL tetap terjaga dengan adanya masyarakat yang ingin membuka lahan untuk berkebun. Kesalahpahaman terkadang berujung pada perselisihan dengan masyarakat. Masyarakat dengan fungsi kawasan TNGL itu masih rendah, jadi masyarakat masih beranggapan sebagian, apalagi yang petani dan pekebun menganggap TNGL itu membatasi ruang gerak mereka dalam berkebun. Terus itu sinergitas kita dengan Pemda itu masih kurang, karena Pemda masih mengedepankan petani penggarap lahan, sementara kita membatasi ruang gerak, jadi masih kurang. Ya, saya rasa itu aja. Kedatangan kami ke Taman Nasional Gunung Leuser bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka kami melakukan upacara di tanggal 17 Agustus. Kami melibatkan warga dan anak-anak sekitar sebagai bentuk kepedulian kami akan Hari Kemerdekaan. Upacara berlangsung di tempat. Salam pelestarian. Dirgahayu negeriku yang ke-76 tahun. Kami di sini tim Eksplorasi Nusantara sedang mengadakan konservasi orangutan di Taman Nasional Gunung Leuser. Tujuan kami di sini untuk ikut berkontribusi dalam melestarikan salah satu satwa kunci di Indonesia, yaitu orangutan yang kini keberadaannya semakin terancam. Untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser dan juga untuk ikut berkontribusi dalam pelestarian orangutan. Terima kasih untuk Array Outdoor Gear yang telah mensupport kegiatan kami di sini. Aku Indonesia. Setelah kami mengumpulkan informasi mengenai orangutan di daerah Gunung Leuser, kami memutuskan untuk melakukan observasi orangutan ke daerah Lawe Gurah, tepatnya di sebelah Desa Ketambe. Oke guys, jadi kita sekarang lagi ada di Gunung Leuser, tepatnya di Lawe Gurah, dan kita sedang melakukan pengamatan terhadap orangutan yang ada di sini. Mau tahu? Di hari pertama observasi, kami dengan mudah menemukan keberadaan orangutan. Fakta ini sangat mengejutkan
akan semudah itu untuk menemukan orang utan pada habitatnya. Selanjutnya, total kami telah melakukan observasi ke hutan sebanyak 10 kali selama 15 hari yang terbagi atas 2 wilayah, yaitu Stasiun Riset Ketambe dan Hutan Lawegura. Dari sebanyak 10 kali pengamatan observasi tersebut, kami berhasil menemui orang utan sebanyak 5 kali dengan total perjumpaan sebanyak 22 orang utan dan semuanya ditemui di daerah Lawegura saja. Sementara di Ketambe kami tidak dapat menemukan satu orang utan pun. Fakta pertama ini di luar asumsi awal. Kami mengira bahwa akan sangat sulit untuk menemukan orang utan di habitat aslinya. Sementara fakta kedua ini tentu membuat kami bertanya-tanya, mengapa hanya di daerah Lawegura saja kami dapat melihat keberadaan orang utan? Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, orang utan pada umumnya akan jarang terlihat jika tidak sedang musim panen. Mereka akan terlihat saat musim panen dan bahkan akan cenderung turun ke kebun-kebun warga. Lalu, kami bertanya-tanya, hal apa yang menyebabkan orang utan sampai-sampai turun ke kebun warga? Apakah sumber makanan orang utan di habitatnya sudah mulai hilang? Berdasarkan pengamatan tim, didapati bahwa banyak terjadi pembukaan lahan di kawasan Lawegura, di mana kawasan Lawegura merupakan salah satu habitat dari orang utan itu sendiri. Umumnya, pembukaan lahan dilakukan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian mereka dengan cara berkebun. Masyarakat biasanya menanam pepohonan rambutan, mangga, durian, jengkol, yang mana jenis buah ini jika merupakan salah satu sumber makanan orang utan pada umumnya. Sementara itu, pada kawasan Ketambe hutannya cenderung masih terjaga dan sangat sulit untuk menemukan keberadaan orang utan. Kedua kondisi ini membuat kami bertanya-tanya, apakah terdapat korelasi antara pembukaan lahan habitat orang utan untuk perkebunan dengan perilaku orang utan yang mendiaminya? Atau apakah orang utan Ketambe sudah berpindah tempat ke Lawegura? Kami pun melakukan wawancara dengan salah satu ranger yang pernah melakukan dan menyaksikan keberadaan orang utan di Ketambe, yaitu Kang Firhan, yang juga sebagai asisten manajer di FKL atau Forum Konservasi Leuser. Musim buah ya. Jadi orang utan itu dia ada tidak adanya orang utan di suatu kawasan itu tergantung dengan pohon pakannya. Kalau pohon pakannya lagi berbuah, biasanya ada di orang utannya. Tapi kalau pohon pakannya sedang nggak berbuah, biasanya dia mencari tempat lain yang ada pakan dia. Ya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, ternyata orang utan akan cenderung terlihat saat datang musim panen buah, yaitu pada bulan Mei sampai dengan Juni. Di luar bulan-bulan tersebut, orang utan akan mencari makanan lebih ke dalam hutan atau ke daerah lain. Pernyataan ini menjadi masuk akal bahwa kami tidak dapat melihat keberadaan orang utan di daerah Ketambe, sekaligus menjawab pertanyaan kami akan perubahan perilaku orang utan dalam mencari makanan. Sementara itu, perilaku orang utan sendiri baik di daerah Ketambe ataupun Lawegura tidak jauh berbeda. Berdasarkan wawancara dengan Kang Firhan, perilaku orang utan layaknya seperti manusia, memiliki perilaku unik tersendiri sesuai latar belakang mereka yang membentuk mereka. Terbiasa diikuti oleh manusia, karena kan itu kan stasiun penelitian, jadi memang sudah sejak lama ramai kan orang yang meneliti di situ. Jadi orang utannya memang sudah terbiasa lah kalau misalnya diikuti oleh kita gitu. Tapi karena dulu pernah ditutup, ya kan stasiun itu pernah ditutup selama beberapa tahun. Habis itu kembali dibuka, dan semenjak dibuka belum terlalu ramai peneliti yang datang di sana, terbiasa diikuti oleh manusia. Sekarang mungkin sudah agak sedikit kurang suka diikuti lagi. Jadi kita paling menjaga jarak aja sih dari orang utannya. Jadi yang perlu diketahui juga, beda lokasi tempat, beda juga favorit pakan dari orang utan tuh. Kalau di Ketambe misal fikus nih, kalau di nanti ada stasiun juga di Aceh, salah satu stasiun juga di Aceh di Suak Blimbing. Nah itu lain lagi makanan favoritnya. Jadi beda lokasi tempat bisa beda juga dia pakan favoritnya, tergantung pakan apa yang ada di lokasi itu kan. Iya.
Sebagai bentuk dari kolaborasi antara departemen yang membawahi program Explora, yaitu antara Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Pengabdian Masyarakat, kami juga melakukan program pengabdian kepada anak-anak di SD di daerah Kesambe. Eksplorasi Nusantara. Taman Rimba. Perlindungan terbaik bagi keterancaman keberadaan orang hutan saat ini adalah dengan menjaga habitatnya. Dengan hadirnya kasus deforestasi di hutan Lawegura, hal tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi bagi masyarakat tentang menjaga habitat orang hutan. Hal ini jika dibiarkan, maka bukan tidak mungkin keberadaan orang hutan bisa menuju ke jurang kepunahan. Namun pada faktanya masyarakat akan peduli terhadap lingkungan dan kelestarian orang hutan jika kondisi mereka sejahtera. Pada dasarnya masyarakat masih mementingkan kepentingan pribadi, sehingga tak jarang ada yang melupakan atau mengesampingkan efek atau dampak dari lingkungan sekitar mereka. Maka dari itu, penerapan ekowisata menjadi salah satu solusi alternatif yang dapat kita lakukan, sehingga tetap dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan lingkungan tetap terjaga. Ekowisata sendiri merupakan salah satu kegiatan pariwisata berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, mengedepankan aspek ekonomi sosial budaya, masyarakat lokal, serta memberikan pendidikan. Potensi hutan Gunung Leuser tentunya harus tetap kita jaga. Kegiatan ekowisata harus terus berkelanjutan dengan cara masyarakat harus teredukasi dan paham tentang apa yang namanya ekowisata. Terakhir, yang tidak kalah penting, semua pihak yang terlibat, baik itu pemerintah, warga, hingga pemangku kepentingan, harus dapat saling bersinergi untuk menjaga dan melestarikan alam di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser, terutama keberadaan orangutan sebagai spesies endemik Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi, kunci utama dari konservasi adalah kolaborasi.